Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baby Fadila dengan NIM 1904010266, Prodi Ekonomi Syariah IT 4D. Nah, tujuan kali ini saya membuat video yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum ekonomi. Nah, adapun materi yang akan saya bahas di sini yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Nah, bisa kita lihat di sini, badan usaha itu adalah kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis untuk bertujuan mencari laba atau keuntungan. Nah, berikut bentuk-bentuk badan usaha firma. Nah, firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal yang sepakat secara bersama-sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi di perusahaan. Nah, persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero anggota persekutuan. Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah firma dilakukan di depan notaris. Nah, ciri-ciri perseroan firma itu adalah para persero aktif dalam kegiatan badan usaha sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan tidak ditanggung bersama atau solider. Nah, yang terakhir, tidak berbadan hukum. Nah, keuntungan dari persero firma ini adalah pengelola usaha dapat dilakukan sesuai bidang keahlian masing-masing, sehingga kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja. Nah, risiko ditanggung bersama. Dan yang terakhir, kelancaran usaha mendapatkan kredit. Nah, adapun kerugian perseroan firma yaitu tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero lainnya harus ikut bertanggung jawab. Nah, seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan kebijaksanaan. Nah, kita beralih ke perseroan komanditer. Nah, perseroan komanditer itu adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggotanya. Nah, satu pihak dalam CF mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis finansial. Nah, adapun macam-macam perseroan komanditer yaitu perseroan komanditer murni. Nah, perseroan komanditer murni yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya hanya ada satu persero aktif, yang lainnya merupakan persero komanditer. Nah, yang kedua perseroan komanditer campuran yaitu perusahaan yang hasilnya berbentuk firma karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer campuran. Nah, yang ketiga perseroan komanditer bersaham. Nah, perseroan komanditer bersaham ini adalah persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan. Nah, ciri-ciri perseroan komanditer yaitu ada persero aktif dan diam. Yang kedua, tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas. Nah, yang ketiga, tidak berbadan hukum. Nah, keuntungan perseroan komanditer atau CF, yang pertama segi permodalan relatif lebih besar. Ada pemisahan pembagian risiko antara persero aktif dan diam. Kelancaran usaha tidak tergantung kepada seseorang. Dan yang keempat, relatif mudah untuk memperoleh kredit. Yang kelima, kemampuan manajemen relatif lebih besar dan lebih baik. Nah, adapun kerugian perseroan komanditer CF sulit dalam menentukan jalannya badan usaha. Dan yang kedua, modal yang diikutsertakan dalam perusahaan tidak mudah ditarik kembali. Nah, perseroan terbatas atau PT. Nah, perseroan terbatas itu adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Nah, untuk mendirikan PT atau perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Nah, adapun ciri dan sifat PT, yang pertama, kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi. Nah, yang kedua, modal dan ukuran perusahaan yang besar. Ketiga, kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan. Nah, dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham.
Kepemilikan mudah berpindah tangan, mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan atau pegawai. Nah, yang terakhir, keuntungan dibagikan kepada pemilik modal atau saham dalam bentuk dividen. Nah, adapun mekanisme pendirian PT. Nah, untuk mendirikan PT harus dengan menggunakan akta resmi, akta yang dibuat oleh notaris, yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain. Nah, akta ini harus disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dahulu itu Menteri Kehakiman. Nah, untuk mendapat izin dari Menteri Kehakiman harus memenuhi syarat-syarat berikut. Perseroan terbatas tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Akta pendirian memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Paling sedikit modal yang ditempatkan dalam dan disetor adalah 25% dari modal dasar sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Keduanya tentang perseroan terbatas. Nah, adapun pembagian perseroan terbatas, yang pertama PT terbuka. Nah, perseroan terbuka adalah yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar atau go publik. Nah, yang kedua PT tertutup. Nah, perseroan terbatas tertutup itu adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu saja. Misalnya, pemegang saham hanya dari kerabat dan keluarga saja atau kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Nah, yang terakhir itu PT kosong. Nah, PT kosong ini atau perseroan terbatas kosong adalah perseroan terbatas yang tidak aktif menjalankan usahanya dan hanya tinggal nama saja. Nah, adapun keuntungan membentuk perusahaan perseroan terbatas, yang pertama kewajiban terbatas, yang kedua masa hidup abadi, dan yang terakhir efisiensi manajemen. Nah, kelemahan membentuk perusahaan perseroan terbatas yaitu kerumitan perizinan dan organisasi. Nah, itulah materi tadi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.